Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pi. Oke guys, berhubung video ini tanpa edit, jadi kayak ngobrol biasa. Istilahnya sharing mungkin ya, podcast gitu, berbicara santai. Jadi bisa aku katakan orang yang stay nonton ini tanpa skip, mereka yang betul-betul ingin mungkin mengetahui saya atau mendapatkan pelajaran hidup dari cerita saya mungkin ya, karena saya menceritakan ini tuh real banget dari pengalaman bagaimana saya bisa terbentuk sampai sekarang seperti ini gitu loh. Jadi sebaiknya nontonin itu bisa sambil ngunyah-ngunyah apa gitu ya, biar nggak terlalu serius, sambil ngemil gitu, jadi serasa nonton di bioskop. Dan insya Allah yang temuin channel ini, podcast saya ini adalah orang-orang yang beruntung, insya Allah. Oke guys, kali ini aku mau cerita, jadi kayak lebih sharing aja ya, ngobrol santai. Aku suka ngobrol gitu guys, tapi lebih ke pengen apa ya, berbagi inspirasi sih. Pristek. Oke. Gimana ya? Aku di sini mohon maaf sebelumnya ketika aku menceritakan diriku itu sama sekali nggak ada niat aku pengen pamer atau mau dikata atau mau apa, nggak sama sekali. Jadi aku menceritakan diriku sebagai kepada kalian, untuk kalian tuh bisa kayak belajar atau mengambil pelajaran atau pemikiran yang baik dari aku, kalian bisa dapetin juga gitu. Yang baik-baik aja ya diambilnya, jangan yang jelek-jeleknya, jangan. Oke, gini loh guys, tapi sebelum itu aku pun di sini video ini bukan sepenuhnya aku menceritakan sih, tapi lebih kayak pengen nanya juga ke kalian. Yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Oke. Pernah nggak sih kenapa ya? Oke ya, ini pertanyaanku. Aku pernah menanyakan ini tuh dalam kayak pemikiran doang, nggak aku keluarin. Kenapa ya ketika kita dalam hal kesempitan, aku gimana ya bahasa ininya, kayak dalam kondisi yang gimana sih, terjepit mungkin ya istilahnya, kayak kita tuh begini salah begitu salah gitu. Gimana sih, aku bingung ini untuk membahasakannya, tapi semoga kalian paham. Jadi contoh kayak gini, aku pernah waktu masih kecil, ini kan pagar ya, ini kan rumah temenku di sini, di sebelah sini rumah temenku. Terus ada pagar gitu, tembok, terus di atasnya tuh apa sih yang berduri-duri gitu, pagar yang ada duri-durinya gitulah ya. Nah di sebelahnya itu adalah telkom. Di sebelah itu ada pohon jambu mete, tahu kan jambu mete. Nah di telkom itu buah jambu mete itu nggak diambil, kayak jatuh aja gitu, nggak ada yang ngambil. Jadi kita sebagai penghuni sebelah pengen tuh buah kayak gitu ya kan. Jadi pengen ke sebelah. Ya udah, aku sama kedua temenku, ini anak yang dua nih, temen gue nih dasarnya tomboy, jadi dia tuh kayak pancat, udah biasa aja, udah sampai ke sebelah. Nah gue harus kayak apa sih, pakai bantuan dulu, mereka jadi pundak dulu, terus aku naik nginjak mereka, terus aku baru bisa ke sebelah gitu ya. Jadi susah banget aku untuk bisa ke sebelah, mereka gampang.
itu masih kayak biasa aja, nggak berada dalam kondisi yang lagi takut atau apa ya, jadi susah. Oke, sampai sini paham? Karena ini aku bakal ada maksudnya nih guys ceritaku. Oke, pas di sebelah kita bertiga tuh udah di sebelah semua, udah mungut-mungutin tuh, dan aku tuh di dalam apa sih, perasaan yang kayak nggak tenang gitu, ada rasa takut, ada rasa kayak gimana ya, karena kan istilahnya kita nyuri buah jamu mete ini kan kita dilarang nyebrang lewat pagar itu ya, tembok itu. Deg-degan, takut, dan mungkin karena di pikiran gue takut, akhirnya nongol satu orang Telkom, pada neriakin, "Hei, bukan sana!" Gue udah kalau baru digituin udah takut banget, weh, ingin keluar kata kasar, udah gemeteran banget, udah nggak tahu nggak apa yang terjadi. Baru ancaman teriakan dari orang Telkom, orang itu belum ada loh, baru suara, dan gue karena gue takut bangetnya gue, apa yang terjadi, yang tadinya gue ke sebelah nggak bisa, kenapa pas orang Telkom datang gue langsung bisa tuh ngelempatin pagar. Pikir ya dari situ, kalian paham nggak sampai sini? Jadi kayak nggak peduliin lagi duri yang bakal nusuk, nggak ada. Jadi kayak rasa sakit apa nggak ada, itu takut. Jadi di pikiran tuh takut didapet, terus kayak diapain gitu sama orang, kayak dipukul mungkin, takut banget gitu. Jadi yang tadinya aku nggak bisa manjat, aku nggak bisa panjat pagar, los aja gitu. Astagfirullah. Kalau ingat lagi guys, kalian bisa bayangin gak sih? Dan boleh tahu, gue yakin ada yang pernah ngalamin. Ini kalau yang pernah ngalamin, komen deh gimana rasanya. Beda banget kan? Oke ya, kita lanjut. Kenapa seperti itu guys? Sini gue mau tanya, yang pernah ngalamin atau yang bisa jawab, tolong jawab, kasih jawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita ada di dalam keadaan takut, yang tadinya gak bisa tuh ngelewatin bahaya itu, kan ada duri-duri tuh bahaya, kok bisa aja gitu los, padahal udah ketusuk, dan pada saat itu nggak kerasa rasa sakit itu, nanti setelah kayak udah terlewati baru kayak kerasa mungkin, kayak gitu. Gimana? Jadi kalau berada dalam keadaan terjepit ya, kayak gimana sih, was-was kayak gitu, apa kok bisa yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Sekarang pertanyaanku itu, kenapa yang tadinya nggak bisa jadi bisa itu? Jadi kayak the apa sih, gimana ya bahasanya, the power of takut gitu. Atau the power karena takut. Astagfirullah. Dulu kan aku sama temen-temenku tuh kayak bolang banget guys, kemana-mana kita bertiga buat nyari kelapa, nyolongin mangga orang, ya ampun, ada aja. Tapi gini, tugas aku kan orangnya takutan banget. Jadi ketika mereka mutusin buat ngambil mangga orang, kelapa orang, aku tuh lebih milih buat jaga, bagian aku tuh ngejaga dari luar. Jahatnya aku ya, pengen enaknya doang. Jadi ketika ada orangnya, aku tuh tinggal ngasih kode ke mereka, dan buruan lebih duluan kabur sih, lebih tua. Astagfirullah. Yang nonton ini Ayu sama Isra nih, maaf ya cuy, sharing. Oke. Nah, kenapa aku menceritakan masaku yang seperti itu guys? Ini tuh tidak jauh dari ketika kalian yang pengen sukses, ya nggak sih? Karena gini, aku cerita lagi ya. Aku dulu tamatan SMK, dan setelah aku ngambil jurusan akuntansi,
Itu pun ngambil jurusan akuntansi karena awalnya sih kan di sekolahku tuh cuman ada 2 jurusan, perkantoran dan akuntansi. Awalnya aku ambil perkantoran. Pas aku ambil perkantoran itu udah lulus murni, tapi pas kayak di interview pas bagian ujian ngaji, nah sama guru ngaji tuh aku diiniin lagi, mungkin karena yang pilih akuntansi itu sedikit ya, karena lebih banyak kan perkantoran, karena akuntansi tahu sendiri kan. Ya udah, sama dia aku dikasih tahu kalau katanya setelah lulus dari sana ambil jurusan akuntansi kita mudah mendapatkan pekerjaan, udah malah kita yang dibutuhkan, itu katanya. Tapi pas setelah lulus aku memasukkan lamaranku kemana-mana, nggak ada panggilan. Kalau sekalinya pun ada, mungkin aku gagalnya di bagian interview. Oke, itu kekuranganku. Nggak tahu mau gimana lagi, jadi kayak sempet putus asa. Kok gini, ya Allah, kok gini sih, kenapa coba udah berjuang selama 3 tahun kok nggak ini. Jadi sembari itu aku kayak kerja di laundry, ngikut orang dulu ya, berapa tahun, 2-3 tahun lah ya. Ya udah, tapi sebelum kerja di laundry dulu, waktu itu di kota Makassar, aku mutusin buat masuk kerja di konter, di konter pulsa ya, kuota gitu guys. Dan pertama sih bosnya baik, tapi boleh tahu aku tuh di Makassar merantau. Awalnya ke Makassar ngekos berdua sama kakak sepupu, dan pertama sama kakak sepupu aku ditempatkan di toko sepatu kerja ya, hampir makan tahunan ya, aku lupaan orangnya guys. Oke. Dan karena ada problem sama teman, hanya karena persoalan shift, aku rasa dia nggak adil gitu ya, jadi aku mutusin udahlah, oke. Aku lepas dari situ, aku beralasan sama ibu bos bahwa aku mau pulang, tapi ternyata aku tuh cuman mau pindah kerja. Baik banget bosnya, ibu bosnya, sampai inget banget aku nggak dibolehin pulang karena aku kan ngeluh sakit belakang tulang, dan sampai itu kayak dikasih minum apa itu ya, tolak angin ya, apa ya, kayak jamu-jamu gitulah, terus dipijitin belakang aku. Masya Allah, ibu, kasih ibu bos yang paling baik banget, jago masak, the best banget pokoknya ya. Terus ya udah, mau nggak mau aku lebih milih tetap keluar, tapi aku beralasan dengan bos aku mau pulang ke Mamuju. Ya udah, pada akhirnya aku ternyata kerja di konter, dan awalnya kerja di konter aku senang banget karena bertemu banyak orang pelanggan kayak gini-gini, dan teman kerja juga, sama Kak Cece juga. Jadi awalnya aku kerja di konter itu kayak kaku banget, bingung mau ngelayani customer kayak gimana, tapi pas ada Kak Cece ini, dia yang ngajarin aku gimana cara buat ngambil hati pelanggan oke, pelanggan, biar dia tuh kayak nyaman, biar ini. Jadi kayak kita tuh ngambilannya, kita harus akrabi pelanggan kita gitu. Oke. Jadi dari Kak Cece ini yang ngajarin aku bisa kayak ramah dan apa ya, bisa cepet akrab gitu sama customer gitu ya. Ya udah dari situ, dan sempat juga konternya kebobolan dari nol lagi. Aku sama temen sempat kebobolan di bulan puasa ya, konternya jadi bener-bener habis, cuma tersisa beberapa doang. Jadi ya dimulai lagi dari nol. Masya Allah, berkembang lagi, dan
pemasukannya lebih lagi dari yang sebelum kebobolan. Oke. Tiba waktunya ada masalah lagi di mana kayak aku ngerasa kayak udah nggak dipercaya sama bos. Aku ngerasa bos ini lebih percaya sama orang baru dibanding aku yang pernah nemenin dia dari nol gitu, istilahnya gitu kan. Dan masya Allah baru ketahuan setelah aku ini ternyata oke, kita next. Jadi aku mutusin buat berhenti. Jadi pas aku berhenti itu aku mutusin, itu zaman-zamannya ojek online guys. Nah aku lanjut lagi kerja jadi Grab gitu, motor. Itu banyak banget pengalaman. Aku kayak sampai kesana kemari, aku seorang diri loh di Makassar dan baru tinggal, dan aku cuman kayak bergantung sama Google Maps demi apapun. Kesana kemari ngurus SIM ini dan itu tuh motor belinya bekas di Makassar dagang gitu. Ya Allah, ketemu sama orangnya langsung gini-gini, ya udah lanjut. Terus pendaftarannya langsung mendatangi kantornya di Makassar Grab itu. Ya udah, pas udah kedaftar memulainya, gila, aku sampai pernah dapet pelanggan cowok yang tinggi gede banget demi apapun. Tapi aku tetep yang gandeng motornya, aku yang bawa motornya. Tapi emang sih durasi perjalanannya itu dekat, jadi kayak cuman bayar 5.000 doang gitu. Tapi bapak itu mungkin kayak menghargai nih orang, aku cari duit nih. Jadi kan biasanya kan ada cowok kan, pernah dapat cowok juga nih pelanggan, tapi dia lebih mau dia yang boncenin aku gitu, dia yang bawa motornya. Tapi ini tinggi besar, tetap anteng di belakang, dan gue ya Allah gini amat. Itu berapa lama ya, berapa bulan ya Allah, kayak makan nggak makan, bener-bener dah kehidupan. Lu bicara soal kerja di mana-mana, gue udah ngerasain cuy. Jadi ya udah kayak mungkin gue udah jenuh, capek, kepanasan jadi ojol ya kan. Apa yang terjadi, tiba-tiba aku kayak scroll di lowongan kerja Makassar dagang, lokernya gitu. Ada satu counter yang nyari ini, yang butuh karyawan punya ijazah. Dan aku merasa ya udah aku hubungin deh, gini aku punya pengalaman sudah kerja di sini gini. Dan akhirnya dia telepon, dia bilang dia nyuruh aku bawa ijazah asliku karena itu bakal jadi pegangan dia. Oke. Jadi ya setelah pindah sih kayak gimana ya, karena makannya tuh nggak ditanggung guys, bensin apa ya Allah. Jadi kayak, dan pernah ada satu kejadian, aku kan dia di situ sistemnya kayak nyatat pengeluaran pemasukan, jadi ketahuan kan. Nah pernah ada kejadian dimana aku kehabisan stok beberapa kartu kuota, dan ya sebenarnya emang aku orangnya kurang teliti, dan aku nggak tahu apakah ini bosnya emang sengaja mengurangi stok yang dia kasih ke aku, dia ngetes aku teliti nggak orangnya, atau emang dia sengaja ya ingin mencurangiku. Aku nggak tahu ya, aku enggak. Jadi positif aja mungkin karena dia pengen ngetes aku, mungkin aku teliti nggak jadi pekerjanya gitu. Ya udah, ya kalau ada yang tekor-tekor gitu kan, mau nggak mau gaji kita yang dipotong. Nah iya, pernah ada kejadian dimana ada stok yang masuk, ya ada, aku hitung yang dia tulis 10 pieces, dan barang yang dia kasih sama aku cuma 9. Dan aku agak sedikit kaget sih pas mengetahui, kak ini nggak sesuai nih di catatan sama barangnya. Jadi tapi dia dengan santainya
ngasih sisanya gitu. Oh ya udah, aku positif aja, mungkin emang dia nguji gitu, aku teliti nggak sih atau gimana kan. Ya udahlah. Nah next pas apa ya itu, tahun baru atau lebaran Idul Fitri ya, mendekati itu ya, malamnya itu rame banget ya, banget banget banget, sampai udah mau jam 12 malam. Dia nyuruh aku pulang. Jadi bukan aku yang, kan sebelum pulang kita harus hitung lagi stoknya, sisa stok tinggal berapa gitu kan. Nah, dia bilang dia aja gitu. Ya udahlah, dia pemiliknya, ya udah percaya aja gitu. Udah, oke. Tek. Tiba waktunya kayak gue udah capek. Setiap mau gajian sih, herannya selalu banyak yang tekor. Gila, aku nggak tahu. Ya oke lah di situ, tapi pas kayak bulan berikutnya gue udah mutusin pengen pulang ke Mamuju, jadi gue bilang gue mau berhenti. Anehnya, parahnya, gue kok tekor jutaan guys, 1 jutaan lebih. Ya Allah, kok bisa sebanyak itu? Astagfirullah. Jadi kayak, ya Allah, bukan gimana, kayak merasa disolimi aja gitu guys, karena aku merasa ya ampun, kok bisa sebanyak itu. 1 juta berapa ya waktu itu, udah lupa. Dan jangankan waktu itu, karena gajiku cuma berapa ya, jadi pas mau berhenti ngarep gaji diterima karena dia katanya ada tekor, ya udah aku nggak terima gaji. Dan dia nggak tahu, dia nggak pengen aku berhenti atau gimana sih, jadi sampai dibilangnya tekor sebanyak itu. Jadi mau nggak mau ijazah aku nggak aku ambil itu sampai sekarang aku buat konten ini, ijazah aku nggak ada aku ambil gitu. Ya jujur sakit hati banget lah ya. Ya Allah, gini amat, pengen nangis kalau ingat. Pulang kerja biasa malam, hujan kehujanan gitu, bensin gak ditanggung, pikir banget Allah. Oke, tiba waktunya mau berhenti, pulang ke Mamuju, mutusin pulang ke Mamuju. Aku nggak ada ambil gaji aku, apalagi ijazahku masih ditahan sama dia. Ya udah, aku cuma bilang gini waktu itu sama Allah, ya Allah, kalau emang aku salah, kalau aku nggak jujur, aku pulang dari Makassar ke Mamuju ini aku nggak selamat. Tapi aku bisa, iya, tapi kalau dia yang nggak jujur, dia dalam artian yang entah ada permainan apanya seorang pemilik itu tentang di catatan itu, ya udah, aku bakal bisa buka usaha sendiri dan usaha dia bakal tutup. Aku cuma niatin begitu, aku nggak ngata-ngatain, aku nggak apa, ya udah mau gimana kayak gitu jalannya. Aku cuma niatin kayak gitu, cuma niatin, ya Allah tunjukin siapa yang benar. Kalau aku yang benar, aku dimudahkan untuk bisa buka usaha. Dan selamat sampai pulang dari Makassar ke Mamuju. Kalian bisa cek di Google Maps jauhnya berapa. Dan itu aku seorang diri, aku perempuan sendirian, start jam 6 pagi itu. Aku lagi kondisi kurang enak badan, lagi sakit juga, ngirit banget di perjalanan. Aku punya modal 200.000, aku bensin sampai aku nahan lapar banget, sempet oleng juga di jalan. Tapi masya Allah, aku
selamat. Pada akhirnya pas maghrib aku sampai ke rumah. Mamuju nih, Makassar guys, bisa dicek. Jadi startnya jam 6 pagi, sampainya jam 5 pas maghrib. Itu sendirian loh, aku sendirian coy. Aku cuma bilang begitu, niatin minta petunjuk siapa yang baik, siapa yang benar. Dan sampai di Mamuju, aku coba hubungin bosku yang dulu, yang di laundry. Alhamdulillah dia ternyata emang masih butuh, jadi aku kembali kerja. Oke, kerja berapa bulan sama dia. Masya Allah, akhirnya bosku ini mutusin buat ngejual laundryannya, karena dia udah semakin fokus di kantor. Dan dia sebenarnya pengen jual ke aku, tapi pada saat itu aku nggak punya uang sama sekali gitu ya. Udah, tapi aku di sebelahnya kan ada kakak yang buka salon kecantikan juga. Aku di situ kayak nyaranin ke dia, gimana kak kalau kakak aja yang buka laundry gini, biar aku yang handle ya. Karena kan aku merasa aku udah bisa memanage semua, dari bagian cuci, bagian itu tuh sendiri. Alhamdulillah omset lancar. Aku nggak nyangka aku bisa sanggup itu gitu sendiri, bagian nyetrika, bagian nyuci, bagian terima laundryan gitu ya. Ya udah, aku bicarain hasil ya, dia ngasih aku 20% gitu. Cerita pada saat itu bagianku 20% ya. Oke, pertama dia langsung beli mesin pengering, mesin cuci, gini. Oke, bulan pertama aman, lancar gini. Ternyata Masya Allah dia perhitungan banget. Dan pada akhirnya setelah bulan keberapa dia nggak sesuai nih, nggak ada omongan di awal. Kok herannya tuh semakin pemasukan bertambah, sempat menembus 10 jutaan lebih ya. Aku berdua itu kok baru dia ada mengeluarkan cerita lagi bahwasanya yang kotornya ini dia potong dulu, baru yang bersih hasil bagi dua dengan gajiku yang 20%. Aku ngerasa itu nggak adil, itu nggak boleh dong kayak gitu. Nggak ada omongan di awal seperti itu, nggak ada kan. Bahkan di bulan pertama, bulan kedua itu nggak ada hitungan dimana dipotong dulu yang kotor, terus yang sisa bersihnya baru bagi dua dengan gaji aku yang 20%. Kok aku ngerasa jadi kayak aku nggak terima, kenapa baru kayak begitu. Ya udah, aku begitu guys. Aku tuh pengen seorang bos tuh yang komitmen gitu loh, yang sesuai omongannya, jangan kayak udah dikasih enak malah kayak pengen semena-mena. Please buat kalian sebagai bos, kalau jangan orang tuh kayak kalau udah dikasih enak pengen, maksudnya begini, kadang orang ngerasa punya banyak uang, dengan dia punya banyak uang tuh dia pengen semena-mena gitu, kayak ngebabuin aja. Sampai dulu yang nggak nyamannya aku banget, baru aku istirahat 5 menit tidur ini dibangunin. Gila banget ya sih guys. Padahal aku dalam kerjaku pun selalu beres kok, nggak pernah ada yang kayak orang tuh kok datang komplain laundryannya belum selesai, nggak ada kayak gitu. Kenapa ini ya Allah? Jadi kayak jatuhnya soalnya nggak sih, apa gimana, aku nggak paham. Jadi juga sih keluhannya aku, kayak ngerasa ya udah. Aku jeleknya lagi kalau nggak suka sama orang itu, sama bos itu, aku pamitnya tuh nggak bilang-bilang. Ya udah, berhenti aja, ngapain kayak gitu. Jadi aku cerita ini
Ya semoga sih yang baik-baiknya aja ambil ya teman-teman. Dan setelah kejadian itu, dari semua pengalaman kerja aku yang aku ceritakan ke kalian, itu tuh banyak banget masa sulitnya yang jadi kayak tantangan banget guys. Jadi benar, untuk kita mencapai kesuksesan itu kita perlu yang namanya, kita harus disuapin dulu tuh yang susah-susah, yang gak enak kayak gitu, baru kayak dikasih yang enak guys. Jadi masya Allah, setelah dari situ aku baru kayak apa ya, kayak aku mikirnya, aku udah ngelamar kerja di mana-mana aku nggak diterima, tapi aku ngerasa aku udah bisa loh ngehandle laundryan, dari bagian pencucian, dari bagian setrikaan, packing segala macam, terimain. Kenapa enggak aku buka sendiri laundry gitu. Jadi kayak, oh iya ya, tadi aku mikir buka usaha laundry itu mahal banget, tapi ketika kita udah punya apa ya, tahu caranya gimana, ya cukup dengan kalian beli mesin cuci, mesin pengering mungkin. kalau kalau nggak ada dana nggak usah, sama matahari aja dulu, aku aja sama si matahari kayak gitu. Ya udah, beli plastik, parfum, setrikaan, meja dibuatkan sama saudara, mungkin aku begitu. Ya udah, jadi tinggal cari customer, promo-promo di media-media online kalian, udah. Masya Allah, alhamdulillah sampai sekarang udah 2 tahun. Dan gak gak nyangka banget kok sampai bisa aku buka usaha. Dan aku baru ingat, oh tuh kan, aku nggak pengen merasa sombong di sini guys, kalian sendiri bisa menilai. Jadi yang mau aku apa ya, pesan ke kalian, kalau kalian kayak dihakimi, dihujat, disolimi atau apapun itu namanya, jangan pernah ngebales. Itu sih ya. Kalau kalian bingung siapa yang salah, siapa yang benar, udah niatin aja kayak aku tadi, ya Allah, kalau aku yang salah, aku gini, kalau aku yang benar, aku kasihnya. Masya Allah, dengan ceritaku ini kalian bisa menilai sendiri siapa yang benar, siapa yang salah. Alhamdulillah. Dan aku buka usaha laundry enggak di tempat yang strategis, di rumah yang mana aku masuk lorong dulu baru ini. Cuma kan emang sistemku antar jemput juga, tapi alhamdulillah sih nggak ada laundryan, selalu aja bisa bayar utang juga bisa. Masya Allah, alhamdulillah, kayak gitu guys. Jadi ketika kalian berada di masa sulit, merasa terjepit, ketakutan, apapun itu namanya, semangat, karena sebentar lagi setelah itu kalian bakal berada di apa ya, di akan merasakan yang namanya senang, akan mencapai puncak gitu. Jadi perempuan itu kayak mendaki gunung, kita capek-capek dulu, tapi sedikit lagi tuh semakin kita kayak udah deket kan, semakin capek tuh semakin kayak gimana. Tapi pas kayak udah nyampe, masya Allah, kayak gitu sih. Allah tuh maha baik banget, serius. Jadi sekarang tuh lebih kayak berpikir ngelakuin apa yang Allah suka. Jadi aku nggak memikirkan apa yang aku suka, tapi lebih mikir apa yang Allah suka, jalani apa yang Allah suka, kayak gitu. Jadi masih banyak sih cerita aku guys soal apa ya, perjuangan hidup. Selebihnya nanti aku share lagi ya, karena ini durasinya udah setengah jam banget. Aku harap mohon maaf jika cara berbicara itu kayak kurang
kurang kurang lancar, tapi saya yakin kalau kalian nontonin tanpa skip kalian akan paham maksudku kayak gimana. Jangan pernah putus asa, tetap semangat, lakukan yang terbaik, karena aslinya ketika kalian berada kepada kebaikan, pasti kalian akan bahagia. Ya percayalah, ketika kebenaran dan kebohongan itu mereka saling berantem, emosi apapun itu, yang buruk dan yang baik berantem, tetap pemenangnya adalah kebaikan, kebenaran. Kadang emang yang buruk itu ini dulu, unggul lebih dulu, tapi akhirnya dia akan tetap kalah. Pegang itu guys, jadi tetaplah pada kebenaran. Jadi maksud aku, seburuk-buruk apapun itu, kalau emang itu yang benar, katakan yang sebenarnya. Jangan pernah takut ditinggalin sama sesuatu hal karena kalian benar. Jangan pernah. Kalian harus berani katakan kebenaran. Jangan hanya karena itu bohong, kalian melakukan itu hanya demi kayak kalian tidak menginginkan sesuatu yang gak kalian inginkan terjadi. Percayalah kalau itu kebaikan. Tahu sendiri kan, kebenaran. Kalau kita benar, it's okay. Di awal kita mungkin akan bermasalah, tapi pada akhirnya, lihat yang akhir guys, di akhir itu yang paling menilai, akhirnya bakal bahagia. Tapi ketika kamu melakukan kebohongan, di awal akan baik-baik saja, tapi di akhir apa yang akan terjadi? Sekian dan terima kasih ya yang udah mendengarkan ini. Masya Allah, semoga ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Lega aja sih bisa menceritakan pengalaman hidupku ke kalian. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye bye.